Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Herli Windu Setiawan. Saya adalah seorang spesialis paru. Saya adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang ditugaskan di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi sejak tahun 2020. Selain mengajar PPDS, saya juga mengajar S1 Kedokteran pada mata kuliah yang beririsan dengan bidang ilmu paru. Salah satunya adalah Blok Sistem Kardiorespirasi. Blok ini diberikan pada mahasiswa FK Universitas Airlangga semester 4 untuk memberikan pada mahasiswa tersebut pemahaman tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi, kelainan patologi, serta dasar-dasar farmakologi obat-obat yang mempengaruhi sistem kardiovaskular dan sistem respirasi. Blok Kardiorespi dilaksanakan dalam 6 minggu kalender akademik, di mana di dalamnya terdiri dari kuliah tatap muka, diskusi kasus, praktikum, dan problem-based learning. Pada mata kuliah ini, saya diberikan 2 topik kuliah, yaitu kegawatan respirasi dan dasar-dasar spirometri. Pada salah satu topik yang saya ajar, yaitu dasar-dasar spirometri, memuat tentang pengertian, mekanisme kerja, cara pengambilan, dan interpretasi sederhana pada perekaman spirometri, di mana kemampuan akhir yang diharapkan yang dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti topik ini adalah mereka mampu menjelaskan indikasi, kontraindikasi, teknik perekaman spirometri pada orang coba, dan mengenali kelainan histori spirometri. Materi dasar-dasar spirometri, teori saya sampaikan secara kuliah tatap muka dan diakhiri dengan sesi diskusi, di mana biasanya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menilai pemahaman mahasiswa terhadap topik yang saya berikan. Pada presentasi saya biasanya saya memasukkan unsur-unsur anatomi, fisiologi saluran nafas, fisika mekanik dari mesin spirometri, fisika mekanik dari saluran nafas, syarat perekaman dan teknik perekaman spirometri yang baik. Serta saya juga menambahkan beberapa hasil yang mungkin muncul pada spirometri sehingga mahasiswa dapat menginterpretasikannya. Untuk anatomi dan fisiologi saluran nafas, saya membahas tentang cara kerja sistem respirasi. Pada unsur fisika mekanik juga perlu dijelaskan karena pada spirometri mengikuti prinsip-prinsip lidah bergerak. Syarat dan teknik pengambilan spirometri menjadi titik berat pada materi ini, di mana mahasiswa diharapkan mampu melakukan teknik spirometri yang baik dalam mempersiapkan mereka saat menjalani proses kepaniteraan klinik atau DM saat di rumah sakit maupun ketika mereka menjalani ujian kompetensi mahasiswa profesi pendidikan dokter atau UKM-PPD pada akhir studi mereka. Yang tidak kalah penting adalah mahasiswa harus bisa mengenali hasil spirometri yang memenuhi syarat dan kelainan yang terjadi pada hasil spirometri, sehingga mahasiswa di akhir masa studi tidak hanya mampu melakukan perekaman spirometri, namun juga mampu menjelaskan interpretasi spirometri pada pasien. Setelah kuliah tatap muka, mahasiswa akan menjalani praktik perekaman spirometri. Mahasiswa akan kami kenalkan dengan alat spirometri konvensional kami yang disebut Collins, dan spirometer terbaru yang berbasis digital. Setelah itu, saya akan memberikan contoh teknik perekaman spirometri yang baik dan menjelaskan hasilnya kepada kelompok praktikum. Yang penting adalah perekaman pada spirometri ini memerlukan kerjasama antara tenaga kesehatan dan pasien, sehingga biasanya saya akan menitik beratkan pada interaksi pasien dengan mahasiswa. Mahasiswa harus mengenali teknik perekaman yang salah, sehingga mereka bisa menghindari interpretasi yang rancu. Pada akhir blok, mahasiswa akan menghadapi ujian teori berbasis komputer, di mana nilai tersebut akan menentukan 50% nilai akhir blok. Ujian teori ini meliputi semua materi kuliah dan diskusi pada blok kardiorespi. Pada ujian teori ini, kami menilai tingkat pemahaman mahasiswa melalui soal dalam bentuk pertanyaan langsung maupun vignette. Vignette ini adalah salah satu bentuk soal berbentuk contoh kasus. Penilaian akhir blok juga ditentukan dengan nilai praktikum yang menyumbang 20% dari keseluruhan nilai akhir blok. Pada praktikum, mahasiswa dinilai keaktifannya dalam praktikum serta kemampuan melakukan praktikum dengan baik. 30% lainnya diambil dari nilai PBL. PBL ini adalah suatu bentuk pengajaran problem based learning, di mana kelompok mahasiswa akan diberi satu masalah dan diminta menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip kedokteran dasar dan kedokteran klinis yang telah diberikan pada blok kardiorespi. Di akhir diskusi, mahasiswa harus mempresentasikan hasil pemikiran mereka kepada seluruh rekan satu angkatan dalam sebuah sidang pleno. Dan pada bagian PBL ini, mahasiswa dinilai proses penalaran dalam memecahkan masalah klinis, kemampuan berinteraksi, keaktifan dalam diskusi, serta kemampuan mempresentasikan karyanya dan cara menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh rekan mereka. Bagi mahasiswa yang belum mencapai level kompetensi yang dipersyaratkan dalam LPS, maka mahasiswa tersebut akan kami berikan bimbingan tambahan untuk topik di mana mereka belum mampu menguasai materi tersebut. Setelah bimbingan khusus tersebut, mahasiswa akan menjalani ujian perbaikan.
Hal ini dirasa sangat membantu untuk mereka yang kurang menguasai materi untuk dapat mencapai level kompetensi yang dipersyaratkan sehingga tidak terjadi keterlambatan masa studi. Salah satu hambatan yang saya temukan ketika memberikan materi dasar spirometri serta praktikum spirometri adalah waktu kuliah tatap muka dan praktikum yang sangat singkat sehingga mahasiswa kurang mampu menguasai topik tersebut. Waktu yang diberikan oleh PJB tentu saja tidak cukup untuk mengizinkan seluruh mahasiswa melakukan praktek sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan mahasiswa kurang memahami teknik perekaman spirometri jika hanya mendengarkan kuliah namun tidak memiliki gambaran yang jelas tentang perekaman spirometri yang benar. Sebagian mahasiswa yang diminta memperagakan cara spirometri belum memahami cara memberikan perintah kepada pasien dengan benar dan cara pasien menghembuskan nafas dengan benar. Oleh karena itu, saya bersama kolega berinisiatif membuat sebuah video teknik spirometri dan interpretasi spirometri yang kami unggah dalam kanal YouTube kami dengan tautan seperti ini ya. Video tersebut saya bagikan pada mahasiswa sebelum blog dimulai. Jadi pada awal blog kami berikan sehingga mereka diharapkan menonton terlebih dahulu sehingga saat pelaksanaan praktikum mahasiswa telah memiliki gambaran bagaimana pengambilan teks spirometri yang baik sehingga saya hanya cukup melakukan review dan memberikan masukan jika dirasa ada teknik yang kurang tepat. Hal ini dirasa oleh mahasiswa dan penanggung jawab blog sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi mereka sehingga mereka lebih siap dalam menjalani ujian dan praktik sebenarnya di rumah sakit. Untuk melindungi hak cipta kami, saya dan kolega saya juga telah mendaftarkan video tersebut dan telah kami dapatkan paten atau HKI untuk video tersebut. Terima kasih. Mari kita simak video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dek, nama saya Dr. Herli, spesialis paru. Hari ini kita belajar blok AGSP ya, tentang spirometri. Ada yang tahu spirometri? Mungkin pernah melakukan atau mungkin dulu pernah diperiksa oleh seorang dokter spirometri atau mungkin ya orang tuanya atau temannya atau kenalannya di lapas spirometri? Ada? Itu dari tahu spirometri? Oke, nanti ini karena di blok AGSP adalah satu babnya adalah spirometri. Untuk perkenalan Anda sebelum nanti Anda ke klinik ya ke rumah sakit, Anda nanti belajar spirometri di rumah sakit. Yang pertama sejarahnya. Jadi spirometri itu dulu ditemukan oleh John Hutchinson di tahun 1846. Ya, dia dulu adalah seorang ahli bedah sebenarnya, bukan ahli paru. Anehnya dia adalah seorang ahli bedah yang ingin melakukan pemeriksaan paru sebelum dia melakukan pembedahan. Jadi dia kurius pada pasiennya, dia melakukan pemeriksaan kondisi paru pasiennya sebelum melakukan pembedahan. Dan ditemukan alat namanya spirometri. Dulu awalnya sederhana seperti dia memakai sungkup dengan isinya air, kemudian nanti pasiennya meniup, dia sungkupnya akan bergerak. Lalu ini yang penelitiannya salah satu guru besar kita, yaitu vaksin ekspirasi dari nitrogen nitric oxide ya. Jadi dia membandingkan sehingga ditemukan volume paru. Spirometri ini berasal dari bahasa Yunani ya. Awalnya spiro itu artinya bernafas ya, spiro itu artinya pernafasan dan metri artinya pengukuran. Jadi dia artinya secara literal adalah pengukuran pernafasan. Namun dalam perkembangannya dia menjadi pemeriksaan untuk mengukur kondisi paru seseorang. Sebelum masuk ke spirometri, Anda mungkin baru mendalami blok AGSP ya, Anda sudah dapat ilmu tentang ventilasi, kemudian difusi, kemudian perfusi ya dari pengajaran yang lain. Nah, di situ semuanya mencakup pernapasan ya. Pernapasan dibagi dua yaitu inspirasi ketika udara masuk dan ini adalah proses aktif. Sehingga susah untuk mengukur keadaan kondisi paru ketika inspirasi karena hanya sekali yang berperan. Tetapi ketika inspirasi itu prosesnya pasif. Nah, kalau dilakukan ekspresi yang aktif baru bisa diukur. Makanya spirometri itu diukurnya pada kondisi ekspirasi. Ini alat-alat spirometri yang sudah agak modern ya, yang masih pakai video yang agak kuno ini, kemudian ini sudah awal sehingga sampai yang baru dulu pakai komputer syuting ini, lalu agak maju lagi sudah mengecil, bahkan sekarang sudah ada yang bisa dipegang spirometrinya. Bahkan yang bisa kita masuk di HP masing-masing. Jadi enak, tidak perlu bawa lepeng-lepeng yang seperti itu.
tinggal bawa alatnya, kemudian masuk ke HP ini untuk perekaman. Indikasi spirometri ya untuk diagnostik, untuk monitoring, dan untuk evaluasi terapi maupun evaluasi kayak penyakit, evaluasi penyakit. Untuk diagnostik biasanya kita gunakan untuk membedakan penyakit obstruktif ya pada pasien asma, PPOK. Lalu untuk menilai ketika struktur akan dioperasi, biasanya dokter bedanya atau dokter anestesi akan konsul ke dokter paru untuk ini aman nggak kalau mau dibius ya. Itu ya kita ukur dengan sampel dengan spirometri. Terakhir untuk keperluan epidemiologi ya, jadi untuk data nasional atau mungkin penelitian internasional, dan di mana sebuah negara itu diminta menyumbangkan data spirometrinya ke badan yang lebih tinggi. Indikasi yang lain, jadi biasanya kita untuk diagnosis membedakan ini pasien ini obstruksinya karena asma atau karena PPOK ya. Kita tahu ada yang punya kena asma di sini, biasanya kena mungi kalau pagi-pagi tidur, pagi-pagi bangun, kuik sesek, batuk ngit gitu ya, itu asma kan. Asma ini mirip sekali dengan PPOK, karena kita perlu melakukan pemeriksaan spirometri untuk membedakan apakah pasien ini asma atau PPOK. Ini kontraindikasinya, tapi ini sebenarnya kontraindikasinya tidak absolut ya, kontraindikasinya relatif sebenarnya, masih bisa kita lakukan kalau memang benar-benar dibutuhkan. Biasanya kita tidak akan melakukan spirometri pada pasien yang batuk darah, karena spirometri itu nanti akan ada manuver-manuver itu yang membuat paru itu mengalami aliran yang sangat keras, dan itu bisa melukai pembuluh darah jika memang ada kelainan di situ, sehingga ketika ada batuk darah maka sebaiknya kita tidak melakukan spirometri. Atau pneumotorak. Kalau pneumotorak nanti pasiennya akan sesak lebih ketika dilakukan spirometri. Jadi biasanya kita hindari, kita tunda dulu, kita tangani pneumotoraknya. Jika sudah membaik pneumotoraknya baru kita lakukan spirometri. Akhir, nih exacerbasi dari asma PPOK. Jangan dilakukan spirometri saat pasiennya masih exacerbasi. Biarkan kita tangani dulu, biar dia agak reda dulu, membaik, stabil, baru kita spirometri untuk membedakan ini asma atau PPOK. Lalu hasil-hasil yang mungkin keluar pada spirometri, pertama kita harus lihat grafik ya. Jadi seorang dokter atau ahli spirometri itu jangan hanya melihat angka, tidak boleh hanya melihat angka, tetapi harus juga melihat grafik. Grafiknya itu ada dua jenis, yaitu grafik volume per waktu dan grafik aliran per volume. Jadi ada dua grafik, volume per waktu dan aliran per volume, atau volume per time dan flow per volume. Lalu nilai-nilai yang bisa terekam pada spirometri, yang pertama PV vital volume. Vital volume ini volume ketika kita bernafas biasa, dan nafas biasa nggak tanpa ada dorongan yang tertentu, itu nafas dengan sendirinya, itu namanya vital volume. Lalu ada namanya ILC, inspiratory reserve volume. Volume itu adalah tambahan volume ketika Anda menafas dalam. Jadi tidak volume, kemudian Anda nafas dalam. Nah, selisih volumenya ini namanya ILC. Kemudian ada ELC, ELC itu adalah expiratory reserve volume. Terus volume itu, ketika tidak volume kan kita menghembuskan nafas. Lalu masih ada udara di dalam paru kita yang mencegah udara kita itu habis di paru ya. Jadi kita masih ada cadangan, itu bisa kita keluarkan dengan manuver tertentu, itu namanya expiratory reserve volume. Keempat adalah VC, vital capacity, atau kapasitas vital. Kapasitas vital ini adalah gabungan antara IFV, EFV dan VC. VC ini ada dua jenis, ada slow volume capacity, slow vital capacity, yaitu ketika kita mengukur vital capacity dengan gerakan yang lambat ya, tanpa ada paksaan tertentu, atau dengan force vital capacity, itu dengan bentaan ya, jadi pas nasanya dihembuskan dengan kuat. Lalu ada volume FS1 atau force expiratory volume 1 second, jadi volume inspirasi paksa detik pertama, di mana ya udara itu dikeluarkan sebagian besar ketika 1 detik pertama. Jadi seluruh volume paru kita kalau kita menghembuskan nafas kuat-kuatnya itu hampir lebih dari 80% itu keluar ketika 1 detik pertama. Sisanya itu nunggu belakangan. Kayak orang
ketika kumpul di salah satu ruangan tertutup dibilang bakaran gitu kan, masuk semuanya lari keluar. Nah, detik-detik pertama itu sangat krusial, makanya FEV ini sangat penting. Lalu ada namanya FEV atau FVC, FEV atau rasio antara volume ekspresi paksa detik pertama dibandingkan dengan vital capacity. Ini akan menggambarkan seberapa lebar jalan nafas atau volume nafas dari pasien tersebut. Kalau vital capacity itu menggambarkan seberapa luas ruangan yang bisa dihuni oleh udara. Ya, tapi kalau FEV precision ratio itu menggambarkan seberapa lebar jalannya. Yang terakhir adalah FRC, functional residual capacity. Tapi ini hanya bisa diukur menggunakan alat lainnya untuk FRC. Statik. Nah, jadi spirometri ini ada dua jenis tindakannya, yaitu statik. Statik itu tidak berurusan dengan waktu. Ya, jadi dia bisa tentunya volume. Untuk statik ini tidak ada hubungan waktunya volume yang diukur. Jadi ada TC, IFC, dan IFC. Biasanya pasiennya itu mengemuskannya pelan, ya, atau menarik nafasnya pelan, tidak mengentak, ya, seperti yang satunya yaitu dinamik. Dinamik itu urusannya dengan waktu, maka harus ada dorongan, ya, dorongan yang cepat untuk supaya kita tahu pada detik berapa udara itu terperangkap. Ya, jadi kita harus meminta pasien untuk melakukan manuver khusus untuk yang dinamik. Ini adalah grafik spirometri. Ini adalah grafik, tidak tahu, grafik volume per tank atau flow per volume. Ini grafik volume per tank, ya. Ini volume, ini volume, ini waktu. Volume per tank, ya. Jadi ini ada apa bedanya capacity dengan volume? Saya tanya dulu. Ada yang tahu? Volume, apa bedanya volume dengan capacity? Ada yang tahu? Capacity dengan nakal. Gitu. Ya, betul. Kapasitas itu adalah gabungan beberapa volume, ya. Minimal 2. Anda lihat di sini. Kalau volume itu selalu satu bagian, ya. Tapi kalau itu selalu gabungan antara beberapa volume. Ada vital capacity, gabungan antara ILV, PV, PTLV, ya. Atau mungkin FLC ini functional residual capacity, gabungan antara ELV dan reservoir volume, ya. Residual volume itu adalah volume yang udara nggak bisa keluar, benar-benar nggak bisa keluar dari paru kita sebelum manusia itu meninggal, ya. Dia fungsinya adalah mencegah paru itu kolaps. Kalau nggak ada residual volume, paru manusia itu akan kolaps sehingga tidak bisa mengambil udara, ya. Jadi kita selalu mempunyai residual volume. Nah, itu hanya diukur dengan alat lain, tidak bisa dengan spirometri. Makanya FRC ini sebenarnya nggak bisa diukur dengan alat spirometri. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas, ya. Ada vital volume, respiratory volume, vital capacity, dan lain-lainnya. Dan terakhir totalan capacity. Totalan capacity adalah gabungan seluruh volume. Itu menunjukkan bahwa berapa sih volume paru kita kalau terisi udara full seluruhnya itu berapa, itu namanya totalan capacity. FSC tadi saya bahas, ya. FSC itu adalah vital capacity ketika 8 hembusan dengan paksa. Biasanya FSC akan berubah atau berkurang pada pasien dengan gangguan pengembangan paru, di mana volumenya paru itu berkurang, maka FSC-nya akan berkurang. Sedangkan FEC1 itu adalah menggambarkan saluran nafas tadi, saluran nafasnya itu lebar apa enggak. Jadi grafiknya untuk prosedur. Ini tadi katanya nggak ada yang pernah, ya, untuk melakukan spirometri, ya. Nah, untuk spirometri ada syaratnya untuk melakukan spirometri. Yang pertama, tidak boleh dalam pengaruh obat-obatan inhibitor, obat-obatan bronchodilator terutama, ya. Kecuali tujuan pemeriksaannya adalah monitoring. Jadi pasiennya memang sudah dikasih obat, terus kita pengen monitoring apakah dia membaik dengan obat kita, itu baru boleh. Tapi ketika untuk diagnostik seharusnya tidak dalam pengaruh
Obat-obat kali berbodilator, baik itu obat isep maupun obat minum. Kalau dia long acting itu minimal 12 jam tidak boleh menghirup, kalau short acting minimal 6 jam. Nah ini yang perlu kita jelaskan ke pasien, efek samping atau kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kita harus ngomong bahwa Pak, Bu, nanti setelah spirometri mungkin Bapak akan merasa beliau, ya headache, kemudian fainting. Fainting itu beliau ya, rasanya kok ringan atau nyeri kepala karena peningkatan tekanan intratorakal yang diteruskan ke intrakranial bisa menyebabkan nyeri kepala hebat. Terakhir, interpretasi ya ada 4 kemungkinan interpretasinya. Yang pertama adalah normal, yang kedua obstruksi, restriksi, dan campuran. Ya. Gimana? Ada yang tahu cara membedakannya? Kapan dibilang normal? Dan ini ya, ada pesan saya ya, jangan cuma lihat angka, ya, tapi lihat juga grafiknya. Jadi nanti ketika Anda melakukan pemeriksaan, angkanya udah benar, grafiknya jelek, jangan dihentikan. Kalau pasiennya sudah lepas, Pak, ini belum valid, besok kembali lagi untuk dilakukan pemeriksaan, ya. Ini ada alur, kita bisa menilai normal atau enggak ya. Pertama kita lihat dulu rasio equivalent ke revisi. Rasionya ini naik atau turun, normal atau turun, sorry, normal atau turun. Kalau rasionya ini normal, berarti kemungkinan besar tidak ada obstruksi. Tapi kalau dia turun equivalent revisinya, berarti ada obstruksi pada saluran nafasnya. Nanti kita melihat predicted equivalent-nya. Jadi persentase equivalent probability-nya berapa untuk menilai seberapa jauh obstruksinya. Lalu untuk kalau dia normal, kita lihat efisiennya saja dulu. Pada efisien, kalau dia normal atau naik dikit, maka normal dia, tidak ada obstruksi, tidak ada restriksi. Kalau obstruksi dia ada di equivalent per efisi tadi ya. Kalau restriksi dia ada di efisi. Efisinya normal, jadi tidak ada restriksi. Kalau dia turun, berarti ada restriksi. Nah, jadi kalau efisinya turun, efisinya sudah turun, berarti campuran. Gambar ya. Itu secara sederhananya gitu. Ini adalah mass kilogram. Kalau mass kilogram itu gambarannya kalau volume per time itu, titik pertama selalu jumlahnya. Dia akan rated sekali turun sekali, kemudian di saat detik pertama dia akan mulai melandai. Ya, mulai melandai. Ini kalau yang flow volume grafiknya, dia akan langsung memuncak jadi ini harus sempit kanannya ini. Karena kalau dia lebar, memuncaknya begini, berarti ada hambatan di saluran nafas. Obstructive disease ini biar ini obstructive disease dia tidak terlalu curam, dia normal gini ya, normal ini curam. Nah ini dia akan melandai. Nah ini berarti ada obstruksi, udaranya nggak mau keluar terhadap sesuatu yang ada di dalam saluran nafasnya. Restrictive ini dia kalau yang normal tadi biasanya volume paru itu sekitar 4-5 liter orang laki-laki atau orang dewasa itu sekitar 4-5 liter. Kalau restriktif, volumenya turun. Dia nggak bisa banyak udara aja sehingga dia akan langsung landai. Ketika sudah mencapai 2 atau 3 liter langsung melandai. Itu bentuknya adalah rest. Nah ini kalau pengambilan spirometernya tidak benar, ini gambaran-gambaran yang saya persesi. Yang pertama ini ada beberapa puncak naik, terus puncak turun, terus naik lagi, terus turun, terus naik lagi. Ini saya pastinya batuk. Ketika disuruh gitu, ya, ini keting, bluk gitu ya. Makanya tentunya ada berbagai puncak. Lalu yang B-nya adalah variable effort atau maksudnya hembusannya hentakan nafasnya itu tidak satu hentakan, tetapi dia gitu. Jadi ada beberapa effort, 2 atau 3 effort, mana bentuknya dia akan sempat melandai sebentar, kurang lagi. Terus kalau yang C ini sudden cut off, maksudnya orang normal itu sekitar 4-6 detik inspirasinya. Nah, orang yang C ini
dia sebentar buat tidak sudah benar. Dia nggak mau menghabiskan nafasnya. Jadi perintah kita yang salah. Lalu yang B, kalau D ini slow start, sudah disuruh hembus, mesinnya sudah mulai menghitung, mesinnya tidak mengembus, tidak meniup-niup, sehingga startnya turun. Yang terakhir, inconsistent effort ini, kalau Anda mengulang beberapa pemeriksaan, hasilnya tidak karu-karuan. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Ini inconsistent, ini tidak maunya secara reproducible, ya, jadi bisa dipakai. Nah, kalau yang ini, kalau mesinnya sudah lelah, gimana ya bisa ya? Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Mas apa namanya, Mas? Oh, Mas Catul. Oke, Mas Catul. Untuk teknik spirometri, pokoknya kan menimbulkan posisinya duduk ataupun berdiri udah sementara mesin mesinnya dulu. Anda kemarin ada nilai kesehatan nih, Anda dari gitu. Oke, jadi sebenarnya spirometri yang baik itu berdiri. Ya. Spirometri yang maksimal itu berdiri. Tetapi misalnya pada pasien tertentu, saya tua, pasien sudah tua, atau pasiennya capek, gak kuat untuk diri, ada kelemahan tertentu, di ekstremitas bawah, tidak apa duduk. Yang penting itu inspirasinya itu tidak terhalang, ya. Kalau memang duduk, maka harus celana atau roknya atau bajunya harus lebih longgar lagi, supaya tekanan terhadap abdomen itu berkurang, ya. Kalau berkurang, parunya bisa mengembang dengan. Sebenarnya kalau mau gitu, kalau dia benar-benar sehat, tidak akan ada selisih ketika diambil ketika berdiri atau ketika dia diambil. Silakan, Franda. Izin dokter, jadi yang mengenai kurva dokter, jadi kan ada acceptable sama reversible dokter. Untuk yang kalau kurva kata spirometri, oh iya, setting bersama reversible mau nih penjelasan tuh. Oke. Acceptable dan reproducible maksudnya ya. Itu grafiknya tidak ada gambar-gambar seperti ini tadi. Jadi gambar grafiknya itu bagus, halus seperti ini sini. Kalau grafiknya gambarnya seperti ini di 3 atau lebih kurvanya, makanya namanya acceptable. Tidak ada puncak ganda, tidak ada pengertian cara paksa tiba-tiba, ya, itu acceptable. Hati kalau reversible itu selisihnya tidak terlalu banyak, tidak sampai 100 ml. Ya, acceptable. Nah, kita harus punya 3 grafik yang acceptable yang bersifat reproducible. Dan nanti kita bisa interpretasi spirometri dengan Hanif. Oke? Selesai? Kalau tidak ada, nanti kita setelah ini mungkin saya lupa kapan ya kita waktunya praktikumnya. Minggu depan kalau nggak salah. Nanti kita Anda nanti akan dibagi beberapa kelompok. Nanti kita melakukan spirometri. Ya, nanti itu satu. Di sini saya dengan Dr. Alsian dan tempat membantu Anda, aku sudah membuat video nanti kalau nggak salah sudah dibagi oleh PJB-nya. Linknya, videonya, Anda bisa nonton itu dulu. Anda nanti praktek di rumah, nggak usah pakai mesin, nggak apa-apa. Jadi Anda ambil aja pipa, balon itu Anda potong, Anda dicoba ya. Di situ akan saya jelaskan syaratnya untuk melakukan spirometri yang baik, ya. Nggak boleh bocor mulutnya, kemudian lututnya harus tertutup dengan rapat, antara pasien dan pemeriksa itu harus punya bahasa yang sama. Karena sampai Anda mengatakan sesuatu, pasiennya nggak paham. Nanti jadinya tidak nyambung pemeriksaannya. Ya, sudah coba praktekkan ke temannya atau ke saudara, ya, ke teman satu kos, satu kampung, kita Anda coba. Nanti kalau Anda bingung, kita nanti diskusi di waktu praktikum. Jadi nanti mungkin yang nyoba 1 atau 2 orang, karena waktunya cuma 2 jam ya, 2 jam untuk praktikum. Nanti nggak bisa selesai, nggak bisa semuanya nyoba. Makanya nanti Anda coba di rumah, waktu minggu depan kita ketemu, nanti 1 atau 2 orang nyoba. Kita akan lihat benar apa enggak. Nanti kalau kurang tepat akan kita kasih masukan, kan saya kasih masukan ya. Oke, kalau enggak ada, saya tutup kuliahnya. Belajar ya. Nanti kapan ya kemudian berakhir dan 5 minggu lagi nanti ada ujian ya. Ujiannya termasuk ini spirometri, nanti ada soal-soalnya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya.